Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bermuhajahah walaupun hanya melalui meeting Zoom. Salat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Andra Hajah Tati Sumiati sebagai pengampu dosen mata kuliah pedagogik. Tak lupa kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari Najong Medlan Saujana, Anis Hidayatul Ummah, Devi Oktavini, Azahra Elisa Putri, Rika Ikram Nur Fadilah, dan Yunita Sari. Insya Allah kami akan membahas mengenai manusia sebagai animal educator. Pada slide kedua dan ketiga, insya Allah akan dibahas oleh teman kami, yaitu Devi Oktavini. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini nama saya Devi Oktavini dengan NIM 2008846. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian manusia sebagai animal educandum dan juga 3 golongan kesalahan dalam pendidikan. Pengertian manusia sebagai animal educandum, yakni manusia dijuluki sebagai animal educandum atau manusia yang dididik, dan animal educandus atau manusia yang sekaligus. Jadi dua ini diapit secara bersamaan ya, karena pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mengapa sih kita perlu memahami hakikat manusia? Itu karena yang pertama, pendidikan merupakan kegiatan khas manusia. Karena manusia memiliki akal, jadi pendidikan merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh manusia. Yang kedua, anak didik atau manusia merupakan komponen sentral dalam sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pandangan guru tentang hakikat anak menentukan strategi praktek pendidikannya. Dan yang keempat ada pandangan yang benar dan jelas tentang hakikat anak akan menghindarkan diri dari dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang begitu pesat. Slide berikutnya, ada 3 golongan kesalahan pendidikan. Yang pertama itu kesalahan teknis. Kemudian, kesalahan teknis. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik itu sendiri. Jadi kepribadian atau perilaku dari pendidik itu sangat menentukan dalam kegiatan pendidikan ini. Kemudian yang ketiga ada kesalahan yang sifatnya konseptual atau kesalahan yang dilakukan siswa dalam menafsirkan konsep atau fakta-fakta konsep dan juga prinsip. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Devi yang sudah menjelaskan. Slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan kami Azahra Elisa Putri. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Elisa Putri dengan NIM 2006740 dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan perilaku. Lapisan perilaku
Yang pertama itu ada lapisan perilaku organis dan organis, yaitu dikuasai oleh hukum alam dan hukum sebab akibat. Yang kedua itu ada lapisan perilaku vegetatif atau perilaku nabati. Segala proses yang terjadi dalam tubuh untuk memelihara mekanisme kehidupan jasmani. Yang ketiga itu ada lapisan perilaku animal atau hewani, perilaku bersifat naluriah yang instiktif, misalnya fenomena. Terus yang keempat itu ada lapisan perilaku human atau perilaku kemampuan yang terdapat pada kehidupan manusia. Yang kelima itu ada lapisan mutlak atau absolut, yaitu perilaku yang mampu menghayati nilai-nilai religius. Selanjutnya ada perilaku manusia. Yang pertama itu manusia memiliki kemauan untuk menguasai hawa nafsunya. Yang kedua ada manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran diri, sadar dan akan sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial berorganisasi dan bernegara. Yang kelima, manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun lisan. Yang terakhir, manusia dapat menyadari nilai-nilai etika maupun estetika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elisa yang telah menjelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Yunita Sari. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dengan NIM 2004805. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan manusia dan hewan. Selain sama-sama makhluk hidup, manusia dan hewan juga memiliki beberapa persamaan lainnya. Di antaranya adalah memiliki dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Yang kedua, manusia dan hewan merupakan satu kesatuan organisasi biologis yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisme itu secara keseluruhan, termasuk pada organisme spesiesnya. Selanjutnya, manusia dan hewan memiliki ketertarikan pada lingkungannya, sehingga dapat menyesuaikan diri, bahkan bersatu dengan lingkungannya. Yang terakhir, manusia dan hewan sama-sama memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah akibat interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan manusia dengan hewan. Manusia dan hewan memiliki beberapa perbedaan, diantaranya terjadi pada kehidupannya. Yang pertama adalah pada kehidupan hewan. Pada kehidupan hewan ini, ketika dilahirkan, hewan telah memiliki kemampuan yang siap pakai, seperti hewan dapat langsung berjalan dan menyusu sendiri. Yang kedua, hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata, sehingga hewan hanya bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, hewan tidak memiliki etika, estetika, dan agama. Sedangkan kehidupan manusia ini, ketika dilahirkan, manusia sama sekali tidak berdaya, sehingga sangat memerlukan bantuan manusia lain. Karena tanpa bantuan manusia lain, manusia mungkin akan mati. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk biologis, individual, dan sosial, yang berada dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas, namun dapat terus dikembangkan. Selanjutnya adalah manusia dapat menurut cipta, rasa, dan karya, dan umumnya bertanggung jawab. Yang terakhir, manusia mengenal etika, estetika, dan agama.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunita yang telah menjelaskan. Slide selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Anis Hidayatul Umah. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anis Hidayatul Umah dengan NIM 2008813. Di sini saya akan menjelaskan mengenai julukan pada manusia. Yang pertama yaitu zoon politikon. Artinya, menurut Aristoteles, bahwasanya manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama. Yang kedua yaitu Homo sapiens. Artinya yaitu manusia memiliki akal dan berkemampuan tinggi. Yang ketiga yaitu animal rasional, artinya manusia dapat membedakan sesuatu yang benar atau yang salah atau mengatur dengan akal sehatnya. Yang keempat, homo ludens, artinya manusia sebagai pemain yang memainkan permainan. Yang kelima, homo faber, artinya manusia sebagai pekerja. Yang keenam, animal sosial, artinya manusia yang suka berorganisasi atau bermasyarakat dan saling memerlukan. Yang ketujuh, makhluk individual, artinya manusia sebagai diri pribadi yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna. Yang kedelapan, manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia berhubungan atau. Yang kesembilan, makhluk susila. Artinya, manusia sejatinya memikirkan kemampuan dalam mengambil keputusan dengan berlandaskan nilai-nilai susila. Yang ke-10, makhluk beragama. Yang ke-11, animal educandum. Artinya, manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Yang ke-12, animal simbolikum. Artinya, manusia dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, slide selanjutnya mengenai pentingnya berpendidikan. Manusia membutuhkan bantuan pada saat dilahirkan tak berdaya, penuh ketergantungan. Bahwasanya manusia itu bergantung dengan manusia yang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, masa belajar manusia memerlukan waktu yang lama untuk dapat berdiri sendiri dan tidak dapat diatur secara cepat. Yang ketiga, hewan lebih cepat mandiri karena perilakunya dikemudikan oleh instingnya. Yang terakhir, insting merupakan kemampuan psikofisis yang diturunkan atau bawaan sejak lahir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anis yang telah menjelaskan. Slide selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kami, Vika Ikram Nur Fadilah. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Ikram Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat insting. Yang pertama yaitu mampu berbuat sesuatu yang tersedia tanpa belajar terlebih dahulu. Karena manusia itu memiliki kelebihan. Yang ditujukan dari kelebihan martabat dan kehidupan manusia di atas hewan lainnya. Sehingga manusia dapat melakukan segala sesuatu tanpa belajar terlebih dahulu. Yang kedua, perbuatan itu sifat psikofisik, melibatkan aspek jasmani dan kejiwaan yang paralel. Dan yang ketiga, kemampuan itu diperoleh dari pembawaan sejak lahir.
Berbagai insting yang terdapat pada manusia. Yang pertama, pada bayi. Seperti pada bayi, adanya insting makan atau minum, begitu lahir ke dunia, bayi memiliki insting untuk menghisap setiap apa yang masuk ke dalam mulutnya. Bila mendengar suara keras, ia terkejut. Ia pun dapat menangis bila kelaparan. Lalu, insting saat remaja, di mana menampakkan insting birahi atau insting seks, yaitu merasa tertarik terhadap lawan jenis. Jika ada yang mengganggu, ia akan membela diri atau menyerang. Ini insting berkelahi agresivitas atau agresivitas. Manusia itu tidak dapat seluruh hidupnya tergantung kepada instingnya semata, tetapi harus melalui usaha, perjuangan, dan belajar. Maka dari itu, pendidikan berusaha mengurangi peranan insting hewani dan mengembangkan peranan pikiran dan akal budi manusia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika Ikram yang telah menjelaskan. Slide selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya pribadi, namun sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Ajeng Mita Misaujana dengan nomor NIM 2001229. Di sini menurut Karl Jaspers bahwa to be a man is to become a man. Ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Yang kedua, manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya, pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Baik. Harkat dan martabat manusia, makhluk paling indah dan paling tinggi derajatnya serta khalifah di muka bumi. Pengembangan manusia utuh yaitu monodualisme dan monopluralisme. Baik. Di sini ada dimensi kemanusiaan. Dimensi yang pertama yaitu keindividualan, yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya senantiasa menjalin interaksi dengan orang lain. Dimensi sosial ini akan nampak terlihat jelas dalam teori konseling behavioristik yang menganggap perilaku manusia sebagai hasil belajar dari lingkungan ia tinggal. Yang ketiga yaitu ada dimensi kesusilaan, yaitu manusia dalam mengembangkan dimensi individual dan dimensi sosial atur sebagaimana agar kedua dimensi tersebut berjalan secara seimbang. Yang keempat yaitu ada dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman yaitu salah satu karakteristik esensial ekstensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu ada dimensi kefitrahan. Dimensi kefitrahan yaitu kebenaran dan keluruhan. Dapat dimaknai bahwa individu manusia itu pada dasarnya bersih dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar dan luhur, serta menolak hal-hal yang salah, tidak berguna, dan remeh, serta tidak terpuji. Jadi kesimpulannya, hanya manusia yang dapat dididik, hewan tidak bisa dididik. Karena mengapa? Karena manusia
memiliki akal dan memiliki akal pikiran, tetapi jika hewan yaitu ia hanya melalui insting. Hal ini karena hewan tidak mungkin menerima pendidikan dan manusia bisa menerima pendidikan. Sekian dan demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.